Selamat pagi adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Serly di dalam ibadah hari Minggu Pelayanan Anak untuk minggu hari ini ya. Kita akan mulai ibadah kita, Kak Serly undang bangkit berdiri. Kita menyanyi lagu dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Nah, adik-adik, ibadah kita buka dengan doa ya, kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau di dalam hari Minggu pagi ini kami boleh datang kepadamu untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menuntun anak-anak layan kami di dalam ibadah pagi ini, sehingga mereka boleh diam dengan tenang, mengikuti ibadah awal sampai pada akhirnya, memuji nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Ibadah kami awal sampai pada akhirnya kami pasrahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, sekarang adik-adik kita menyanyi lagu Jalan Serta Yesus. Oke, 1, 2, 3. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Nah, adik-adik, sekarang kita akan bermazmur bagi Tuhan. Buka Alkitabnya di Mazmur pasal 9. Sudah siapkan Alkitabnya? Mazmur pasal 9 ayat yang kedua sampai yang ke-6. Mazmur pasal 9 ayat kedua sampai 6 kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau, bermazmur bagi nama-Mu, ya Maha Tinggi. Sebab musuhku mundur, tersandung jatuh dan binasa di hadapan-Mu. Sebab Engkau membela perkaraku dan hakku, sebagai hakim yang adil Engkau duduk di atas tahta. Engkau telah menghardik bangsa-bangsa, telah membinasakan orang-orang fasik. Nama mereka telah Kau hapuskan untuk seterusnya dan selama-lamanya. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita menyanyi Senang ku baca Alkitab. Oke, 1, 2, 3.
Senang ku baca Alkitab, yaitu firman Allah. Ku pedoman hidup yang benar, sempurna dan kudus. Senang ku baca Alkitab, yaitu firman Allah. Ku pedoman hidup yang benar, sempurna dan kudus. Adik-adik, tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur buat kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami ada sebagaimana kami ada. Pada pagi hari yang indah ini, kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Engkau berikan hikmat kepada kami, supaya kami mampu mengerti dan pahami, serta melakukannya dalam hidup dan kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap mendengarkannya. Amin. Adik-adik, mari kita buka Alkitab kita dari Matius pasal 7 ayat yang ke-7 sampai yang ke-11. Matius pasal 7 ayat 7 sampai ke-11. Kakak akan membacakannya untuk kita semua. Hal pengabulan doa. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Adik-adik, cerita kita pada pagi hari ini tentang hal berdoa. Pasti di antara adik-adik ada yang berdoa setiap hari, ada juga yang berdoa karena ingat saja, ada yang berdoa karena disuruh sama orang tuanya. Lalu adik-adik berdoa. Adik-adik, berdoa itu ialah nafas dari orang percaya. Kita harus bersyukur bahwa kita tuh menunggu jam berapa, hari apa baru kita berdoa. Kapanpun, dimanapun, kita bisa berdoa. Adik-adik, kakak mau bilang bahwa orang berdoa itu bukan hanya karena mau sesuatu yang perlu dikabulkan sama Tuhan, atau keinginan kita yang kita merasa bahwa hanya Tuhan yang bisa mengabulkan semuanya. Jadi saya berdoa kepada Tuhan. Bukan begitu ya adik-adik. Ketika kita berdoa, itu kita sedang membangun komunikasi kita dengan Tuhan. Berdoa itu bukan hanya karena mau sesuatu, jadi kita berdoa. Berdoa itu bukan hanya karena kita mau kalau Tuhan mengabulkan doa kita. Tapi adik-adik harus berdoa karena apa? Karena adik-adik masih diberikan nafas kehidupan sampai saat ini. Adik-adik masih diberikan kesehatan sama Tuhan. Masih bisa bangun pagi untuk mengikuti ibadah sekolah minggu meskipun di tengah-tengah pandemi seperti ini dan kita hanya bisa bertemu melalui daring saja. Tapi adik-adik harus bersyukur itu karena adik-adik masih bisa sehat. Jangan sampai adik-adik merasa bahwa saya berdoa supaya Tuhan mengabulkan semua keinginan saya, tapi waktu di mana Tuhan tidak mengabulkan permintaannya adik-adik, adik-adik merasa kecewa dengan Tuhan, lalu adik-adik tidak mau berdoa lagi. Adik-adik harus percaya bahwa kalau Tuhan itu tidak pernah tidak mengabulkan doanya adik-adik, tapi Tuhan itu tahu bahwa itu bukan yang terbaik untuk adik-adik. Dan pasti akan Tuhan gantikan dengan yang baik menurut Tuhan. Jadi adik-adik, berdoa itu juga tidak semua atas kehendak adik-adik. Semua itu atas seizinnya Tuhan. Kalau Tuhan merasa itu bukan yang terbaik untuk adik-adik, pasti Tuhan akan gantikan dengan yang terbaik menurut Tuhan. Berdoa itu bukan harus menunggu adik-adik dalam kesusahan. Tapi berdoa itu dalam setiap hal. Contohnya, adik-adik berdoa karena adik-adik merasa Tuhan itu baik sama adik-adik. Tuhan itu baik sekali sama
sama kehidupannya adik-adik. Jadi bukan semerta-merta doa itu untuk mengabulkan semua permintaannya adik-adik, semua keinginannya adik-adik saja, tapi adik-adik berdoa karena adik-adik menyadari bahwa Tuhanlah yang membuat semuanya baik dalam kehidupannya adik-adik. Jadi adik-adik jangan berdoa kalau ada maunya saja, tapi adik-adik harus jadikan doa itu sebagai nafas dari orang percaya. Adik-adik, berdoa itu sangat penting dalam kehidupan kita sebagai manusia, karena kita mampu bertahan karena doa itu merupakan kekuatan bagi kita. Jadi adik-adik jangan berdoa kalau adik-adik punya keinginan itu dikabulkan sama Tuhan. Karena adik-adik tahu bahwa Tuhan akan mengabulkan doa adik-adik. Tapi adik-adik berdoa setiap hari kepada Tuhan. Karena adik-adik merasa bahwa Tuhan telah memberkati kehidupan adik-adik. Tuhan telah memberikan semua yang terbaik dalam kehidupan adik-adik. Jadi doa itu bukan semerta-merta hanya sarana untuk mengabulkan permintaannya adik-adik saja. Tapi doa itu adik-adik perlu lakukan karena di setiap harinya itu juga Tuhan memberkati adik-adik. Semoga adik-adik bisa berdoa setiap hari, bukan hanya karena keinginan adik-adik saja, tetapi adik-adik mampu bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan begitu baik dalam kehidupannya adik-adik. Tuhan masih berikan nafas kehidupan kepada adik-adik, terutama kesehatan kepada adik-adik. Jadi jangan tunggu adik-adik punya keinginan, kemauan yang mungkin orang tua tidak bisa kabulkan, tapi Tuhan bisa kabulkan, lalu adik-adik berdoa. Tapi jadikan doa itu sebagai rutinitas adik-adik setiap hari, karena adik-adik merasa terberkati kehidupannya adik-adik sama Tuhan. Mari adik-adik untuk mengaminkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur untuk kasih dan penyertaan Tuhan. Kalau tadi kami boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan, biarlah firman-Mu boleh kami pakai dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan biarlah Tuhan, kami berdoa karena kami merasa bersyukur karena Tuhan memberkati kehidupan kami, bukan karena kami ingin Tuhan mengabulkan segala keinginan kami. Inilah kami Tuhan, ampuni setiap salah dan dosa yang telah kami perbuat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah adik-adik, sekarang tiba waktu untuk kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita siapkan persembahan kita ya. Kita menyanyi bersyukur kepada Tuhan. 1, 2, 3. Nah adik-adik, tadi kita sudah memberikan persembahan kita. Persembahan itu kita bawa dalam doa ya, kita berdoa. Tuhan terima kasih kalau di hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman itu menjadi kekuatan dalam kehidupan kami untuk
menjalani hidup ini hari lepas hari. Dan terima kasih kami sudah memberikan persembahan. Biarlah persembahan yang kami berikan berkenan di hadirat-Mu yang kudus. Engkau berkati sehingga menjadi berkat, hormat, dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah adik-adik, ibadah kita sudah akan selesai, tapi sebelum ditutup dengan doa, kita menyanyi lagu Tahukah Kamu Jumlah Bintang. Kita nyanyi bersama-sama ya, 1, 2, 3. Tahukah kamu jumlah bintang di angkasa yang megah, dan berapa jumlah awan mengitari dunia? Tuhan Allah tahu semua, tiada satu yang dilupa. Dari jumlah yang besar, dari jumlah yang besar. Tahukah kamu jumlah anak di seluruh dunia? Bangun tidur tiap pagi dengan hati yang cerah. Allah Bapa dalam surga mengindahkan semuanya. Kau pun diindahkannya, kau pun diindahkannya. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini, namun sebelumnya mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur bahwa kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini menjadi kekuatan bagi kami untuk tetap bersyukur kepadamu. Berkati kami semua, Tuhan, supaya kami semua bisa menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih untuk kesehatan yang boleh kami terima sampai saat ini. Terima kasih juga karena kami boleh menikmati hari-hari yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami boleh hadir untuk mengikuti ibadah sekolah minggu pada saat ini, walaupun hanya lewat daring saja. Engkau berkati kami yang mengikuti sekolah minggu pada saat ini, dan juga teman-teman kami yang belum bisa hadir pada saat ini bersama-sama dengan kami. Engkau berkati. Sekarang kami sudah selesai dengan sekolah minggu kami akan berpisah satu sama lain. Engkau berkati kegiatan aktivitas kami selanjutnya. Engkau juga berkati kakak-kakak layan yang lain, kiranya kesehatan, sukacita selalu bersama-sama dengan kami. Inilah kami Tuhan, ampuni setiap salah dan dosa yang telah kami perbuat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.